Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina Januarti dengan NIM 0437033169 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Batam. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 saya pada mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu menggunakan Common Prompt dan perintah-perintah pada TCP/IP. Berikut langkah-langkahnya. Untuk memulai, ketik CMD pada kolom pencarian, kemudian enter, lalu jalankan sebagai administrator. Untuk mengetahui apakah Common Prompt sudah terbuka dengan akses administrator, cukup lihat bagian title bar pada jendela Common Prompt. Ada tulisan administrator di sini. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama ada CD, perintah untuk pindah-pindah directory, tekan enter. Kemudian ada CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Yang ketiga ada CLS, garis miring, tanda tanya, clear the screen. Oke, itu berhasil. Nomor 4 DIR garing tanda tanya, enter. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kemudian ada ipconfig, perintah ipconfig biasa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kemudian ada ipconfig garing home. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian ada ipconfig garing tanda tanya, enter. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis ipconfig. Di sini ada ipconfig garing all. Kemudian ada ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Lalu ada ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Kemudian ada ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Kemudian ipconfig plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS
change. Kemudian IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Kemudian ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kita coba tipe command ping localhost. Ping localhost. Lalu ping loopback. Dua perintah ini dasarnya sama, tetapi sewaktu mencapai 127.0.0.1 hasilnya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Ini adalah cara terbaik untuk ping localhost ketika pengajuan IPv4. Kemudian ada ping 127.0.0.1. Kemudian ada ping 10 254 252. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Jika hidup maka akan tampil replay seperti ini. Kemudian ada nested. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang terpakai. Salah tulis. Saya ulang lagi. Netstat. Ada foto, TCP, local address, kemudian foreign address, tab, lanjut. Contoh nested lain ada nested. Menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Kemudian ada juga nested nested N, nested O, nested S, nested R, nested T. Kemudian kita jalankan tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kemudian kita coba tracer www.microsoft.com. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil tes yang dilakukan, terlihat bahwa koneksi yang dilakukan cukup baik.
Kemudian kita lanjut ke ping. Misalnya ping -n. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Lalu ada NS lookup. Google.com. Kita coba pada google.com. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nama, address. Oke. Net interface. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NET seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Lanjut, ada route. Di sini menampilkan route print dan route add. Perintah route digunakan untuk menambahkan, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Routing print untuk mendapatkan perintah suatu routing table. Ini routing print. Routing add untuk menambahkan perintah routing. Kemudian ada routing delete, menghapus perintah routing. Yang terakhir ada net. Ketika mengetikkan perintah net, akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Seperti ini. Baiklah, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.